Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Kita sekarang berada di bulan Maulid Nabi. Berdasarkan pendapat ahli sejarah, walaupun tidak semuanya, bahwa Rasul lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Maka tentu momentum ini kita jadikan sebagai bulan kita semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bagaimanapun kita sangat berharap untuk mendapatkan syafaatnya. Kita sangat berharap bisa minum di haud di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat berharap agar kita menjadi saudara Rasulullah. Seperti ketika menyebutkan di hadapan sahabatnya bahwa aku sangat rindu dengan saudara-saudaraku. Ada sahabat yang mengatakan, bukankah kita sahabat saudaramu ya Rasulullah? Kenapa engkau rindu dengan orang yang ada di depanmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalian itu sahabatku, tetapi saudaraku adalah orang yang mencintai aku, orang yang mengikuti aku walaupun dia tidak pernah bertemu dengan aku. Kita sangat berharap dengan mencintai Rasulullah kita akan menjadi saudara Rasulullah SAW, sehingga kita kemudian bisa berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Untuk itu, agar kita bisa mencintai Rasulullah SAW, pertama yang saya sampaikan, bagaimana Allah memuliakan dan mencintai Rasulullah SAW. Padahal Allah tidak berkepentingan, tidak juga bertambah kekuasaan Allah ketika tidak mencintai Rasul atau mencintai Rasulullah, atau tidak berkurang juga kekuasaan Allah ketika tidak mencintai Rasul. Kenapa kemudian Allah sangat cinta dan memuliakan Rasulullah? Karena memang Rasulullah memiliki keistimewaan, memiliki kemuliaan yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah kemudian memuliakan dan memuji Rasulullah? Inilah penjelasan berikut. Pertama, Allah kemudian membela keagungan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kafir Quraisy menuduh Rasulullah sebagai orang yang pendusta, menuduh Rasulullah sebagai orang yang terkena sihir, menuduh Rasulullah sebagai paranormal, menuduh Rasulullah sebagai mengucapkan kata-kata dongengan orang-orang terdahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya sebagai bentuk pembelaan kepada Rasulullah. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau Muhammad adalah orang yang paling agung akhlaknya. Bukan sekedar mulia, tapi disebutkan sebagai orang yang paling agung akhlaknya. Tentu apa bedanya? Orang yang agung akhlaknya adalah orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau orang membalas kebaikan dengan kebaikan, bisa jadi dia adalah orang yang berakhlak mulia. Tetapi ketika orang itu kemudian mendapatkan ancaman, kemudian dicaci maki, dicela, kemudian dibalas dengan kebaikan, maka itu termasuk bagian dari akhlak yang agung, dan itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana Allah memuliakan Rasul dan kemudian mengistimewakan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersalawat kepadanya, Allah terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi. Ini dari Allah bersalawat kepada makhluknya, itulah Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab yang sering kita baca dan dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada beliau, agungkan dan muliakan dia dan berikan penghormatan. Artinya apa? Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah memulai dulu, malaikatnya memulai dulu bersalawat kepada Nabi sebelum diperintahkan kepada kaum muslimin untuk bersalawat. Tujuannya supaya penduduk langit bersalawat kepada Nabi dan penduduk bumi pun bersalawat kepada Nabi, untuk semakin memperlihatkan betapa mulianya dan agungnya orang ini, sehingga dua alam yang berada di langit dan berada di bumi, semuanya bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bentuk pemuliaan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak pernah memanggil namanya secara langsung. Allah tidak pernah memanggil wahai Muhammad dalam Al-Quran. Tetapi Allah memanggil Rasulullah dengan gelarnya. Perhatikan dalam Al-Quran, tidak ada kata-kata ya Muhammad. Yang ada adalah ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tentu berbeda dengan nabi yang lain.
Ketika Allah memanggil nabi-nabi lain dalam Al-Quran, Allah memanggil secara langsung dengan namanya. Ya Adam uskun, ya Musa alqi asak, ya Nuh bisalamin minna wa barakatin alaik, ya Ibrahim a'rid an hadha, ya Isa bin Maryam. Begitulah cara Allah kemudian memanggil nabi-nabi sebelum Rasulullah. Wahai Adam, wahai Nuh, wahai Ibrahim, wahai Musa, wahai Isa bin Maryam. Walaupun benar dalam Al-Quran Allah menyebut kata Muhammad sebanyak 4 kali, tetapi itu hanya pengukuhan beliau sebagai Rasul, bukan sebagai panggilan. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun." Muhammad itu adalah utusan Allah dan telah ada utusan Allah sebelum Nabi Muhammad diutus. Demikian juga dalam surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dalam surat Muhammad, wa aminu bima nuzila ala Muhammad. Berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Atau terakhir dalam surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukan orang tua kalian, bukan bapak kalian, tetapi dia adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memanggil Muhammad atau Rasul dengan gelarnya, bukan dengan namanya. Yang keempat, cara Allah memuliakan dan kemudian mengistimewakan Rasulullah SAW adalah Allah menyertakan nama Muhammad, nama Rasul kita bersamaan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makna dari firman Allah dalam surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami mengangkat penyebutan nama Muhammad. Maka perhatikan, ketika kita mengumandangkan azan, ada nama Allah, ada nama Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita membaca tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika kita berkhutbah, ketika kita berceramah, ketika kita kemudian memulai dalam khutbah, semuanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan dalam Al-Quran, ketika ada ayat ati'ullah wa ati'ur rasul, taat Allah dan taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara Allah memuliakan dan mengistimewakan Rasulullah. Maka sejatinya pesan Allah kepada kita, muliakan pula Rasulullah, karena Allah saja yang tidak berkepentingan sangat mencintai, sangat memuliakan Rasulullah. Apalagi kita sebagai umatnya sangat berkepentingan dengan Rasulullah. Untuk itu sekali lagi, mari di bulan Rabiul Awal kita kemudian biasakan berselawat kepada Nabi, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajarannya, sehingga insya Allah kita berhak mendapatkan syafaatnya, berhak mendapatkan cintanya di akhirat, dan berhak menjadi saudara kita, berhak Rasulullah menjadikan kita sebagai saudaranya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.